Jadi buat Buat anak-anak ya. yang apa sih kayak kegalauan. Iya, galau Maksudnya anak-anak yang anak udah indie ya. enggak. Maksudnya anak-anak sekolah. Anak Kita kan sekolah. pernah ada di zaman Iya, mereka zaman yang mudah sekolah. Iya, galau, iya. mudah patah hati gitu-gitu. Tuh, Kalau saya menarik tuh. jadi dulu ditanya kenapa jadi penulis adalah waktu itu saya patah hati. Oh, Jadi pesan saya adalah manfaatkan segala sesuatu bahkan dalam keadaan Jatuh. terburukmu sekalipun, Iya. bahkan dalam jatuhmu sekalipun. Ayo nulis gitu. Karena katanya menulislah maka kau akan abadi. tuh. Disiarkan langsung dari Anteng SMK Plus Melati Samarinda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrunsyah. Saya sebagai host di SMK Plus TV Samarinda. Jangan lupa like and subscribe ya channel kami. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu atau narasumber untuk membahas tentang segmen kita di segmen bincang-bincang bisnis. Kali ini kita kedatangan seorang penulis dari Kota Samarinda. Dia juga sebagai pegawai di Dinas Pariwisata Samarinda. Langsung saja mungkin kita perkenalkan siapa dia dan profil singkat dia. Langsung saja, dengan siapa? Jenny Anissa, Ini mau dipanggil kakak atau mbaknya? kakak boleh. Kakak ya. Oke, Kak Jenny Anissa, bisa diceritakan biodata singkat kakak? Oke, jadi nama saya Jenny Anissa. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai salah satu kantor pemerintahan. Tapi selain itu saya juga sebagai seorang penulis, punya profesi sebagai seorang penulis sudah sejak 6 tahun terakhir, dan karya saya sudah diterbitkan sejak tahun 2017. Jadi nulisnya udah dari 2014, Ya, terbitnya di 2017. lama. Dan ya. sejauh ini sudah ada 3 karya yang terbit. Yang pertama judulnya Best Mistake di tahun 2017, yang kedua Breadcrumb itu tahun 2018, yang ketiga terbitnya agak beda nih. Kalau yang 2 sebelumnya kan dicetak, kalau yang ketiga itu dalam jaringan. Jadi ada salah satu aplikasi namanya storyal.co. Jadi yang ketiga itu judulnya Perempuan Mendung dan terbit di situ. Perempuan Mendung judulnya gitu. Jadi cukup lama juga ya sudah Kak jadi seorang penulis ini. Ya udah 6 tahun sih, Kak. 6 tahun ya. Udah 6 tahun ini. Jadi ada ini kita bisa ini kalau mau ngecek bukunya ini di mana ya Kak? Kalau mau kita mau lihat atau membeli buku ini. Di Gramedia ada. Di Gramedia. Di toko-toko buku lain juga ada. Cuma mungkin ini agak susah dicari karena udah terbitan 2-3 tahun yang lalu kan. Tapi setahu saya e-booknya juga bisa dibaca di Gramedia digital. Oh iya. Jadi ada e-booknya juga gitu. Terus kenapa kakak bisa menjadi seorang penulis ini, kenapa? Alasannya itu awalnya karena hobi atau? Jadi dari kecil suka banget baca. Dari kecil banget lah, pokoknya umur berapa ya, TK gitulah, pokoknya udah bisa baca. Itu emang suka banget baca, suka banget main ke toko buku. Sampai akhirnya mulai belajar nulis itu di SMP. Itu juga nulisnya awalnya buku-buku harian gitu loh, Kak. Iya. Jadi nulisnya gitu sampai akhirnya dari SMP lanjut ke SMA udah mulai nulis novel, cuma nggak ada yang baca. Iya. Jadi proses banget tuh, ada yang susah banget dulu nyari pembacanya gitu, sampai akhirnya saya kuliahnya di Sastra Indonesia. Lulus dari 2017, 2 tahun setelah lulus, enggak deng, 2015 tuh udah mulai nulis. 2 tahun setelah lulus baru terbit buku pertama tuh. Kampusnya di mana kuliahnya itu, Kak? Di Unmul, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Unmul ya. Soalnya dulu kalau saya kenal Kak Jenny ini awalnya saya tahu dia itu bukan ya, jauh lah dari kakak. Tahu-tahu jadi seorang penulis buku. Iya. Karena dulu saya kenal itu Kak Jenny ini. Bocah ya? Iya. Masih bocah itu, tomboy banget dulu kayaknya. Iya. Iya.
Kalau di sekolah juga sering apa itu? Apa tuh dulu? Itu di sekolah itu apa ya? Apa tuh? Pokoknya nggak ada Nggak ada kelihatan muka-muka iya, penulisnya gitu penulis ya. Tahu-tahu jadi seorang penulis ya. Iya. Namanya hidup kan, kita nggak tahu ke depannya kita. Aha. Kadang saya juga masih speechless sih, maksudnya kayak ini tulisan saya ya gitu. Jadi masih agak-agak kadang-kadang masih saya penulis ya, kadang masih yang gitu. Cuma ya mikirnya nggak akan ada yang nggak akan ada yang nggak mungkin gitu selama kita mau jadi, berkarya. Iya. Jadi bermimpi dulu gitu dan mau lakukan aja dulu gitu. Ada yang baca, nggak ada yang baca ya nulis aja dulu gitu. Nah ya itu bagus juga buat anak-anak siswa juga ini, jadi yang pengen jadi penulis atau pengen jadi berkarya bisa nih ngikuti, coba aja dulu kali ya. Iya, coba dulu. Iya. Jadi kalau saya sih mikirnya mulai dulu aja. Iya. Gimana ke depannya ya, jangan pernah takut. Iya, jangan takut untuk mencoba. Itu Yes, pesan bener. untuk siswa atau Bener-bener. Jangan siswi pernah yang takut. pengen jadi seorang penulis, jangan takut untuk mencoba. Soalnya memang kan kalau dibilang penulis asal Samarinda tuh kayaknya sedikit banget. Betul ya. Dan bahkan mungkin ada yang suka menulis tapi kayak yang nggak yakin. Nggak yakin. Kayaknya nggak akan ada yang baca nih gitu. Iya. Karena kita kan jauh nih. Kan biasanya kalau dulu ya penulis-penulis itu selalu dari kota besar kan. Iya, Selalu dari Jawa gitu, Pulau Jawa gitu. Tapi ya kesini tuh saya malah ngerasanya banyak banget sih peluang terbuka untuk penulis-penulis pemula gitu. Asalkan mau coba mencari tahu gitu. Nggak penulis angkatan apa sih zaman sekarang ini tuh lebih mudah karena dibanding dibantu, iya. ya kalau 2013 dulu saya ingat banget mau nerbitin itu tuh harus ngirim versi cetaknya, itu belum tentu diterima sama penerbit. Iya. Kalau sekarang itu udah banyak wadah menulis online yang kita bisa cari pembaca dari situ gitu. Jadi kayak semacam cek ombak dulu, ada nggak nih yang baca gitu. Betul sih. Dan dari situ malah penerbit itu menjaring penulis muda. Saya salah satu penulis yang didapatkan penerbit dari wadah menulis online itu tadi gitu. Itu namanya apa tadi? Awal gabung namanya jadi saya udah gabung dua platform gitu kan. Yang pertama itu Wattpad, yang kedua Storyal. Di Wattpad itu saya ditemukan sama Alex Media Komputido ini. Ini yang dari apa? Ini Alex Media. Iya, dia jadi anak perusahaannya Gramedia. Gramedia. Berarti gitu. udah gede banget ini ya. Iya, gede banget dan waktu itu sempet, ini kan pertama kali nih yang diterbitin, itu speechless banget sih. Nggak nyangka ya. Iya, sampai sakit perut gitu. Kayak yang ini loh Gramedia tuh nggak main-main kan, semua orang sudah tahu gitu Gramedia gitu. Sempet sih yang itu pertama kali dihubungi. Jadi kan awal gabung di Wattpad itu tahun 2014. Lalu ini selesai di 2015. Di 2017 saya dihubungi, 2017 awal kalau nggak salah itu, saya dihubungi sama salah satu editornya Alex Media gitu. Mau nggak Mbak submit naskah ke kami? Nanyanya gitu kan. Terus pertama kali saya dihubungi itu sakit perut dulu gitu. Kayak yang astaga ini bener ya gitu kan. Habis itu ya udah coba submit dan alhamdulillah 2 minggu setelahnya dikabarin bahwa naskah saya diterima. Jadi jadilah ini di kalau nggak salah September 2017 dicetaknya. Gitu. Lalu disusul sama yang kedua itu 2018 awal kayaknya. Ini udah selesai duluan. Jadi udah nulis sambil ini kan udah lama selesainya. Jadi waktu ditanya untuk pengajuan ya diajukanlah ini gitu. Sambil sudah nulis yang itu udah selesai. Yang novel kedua udah selesai, kamu udah selesai, saya ajukan lagi dan alhamdulillah lolos lagi gitu. Keren ya. Terus ini untuk yang best mistake ini menceritakan tentang apa ini novelnya, Kak? Jadi saya ini kan penulis itu macam-macam ya gitu. Kalau saya sendiri adalah penulis fiksi. Fiksi ya. Penulis fiksi populer sebenarnya kalau genrenya, kalau ditanya genrenya gitu. Ini tentang ini genrenya romance. Jadi tentang seseorang yang belum lepas dari masa lalunya gitu. Oh iya. Gitu. Kenangan ya. Iya, kenangan gitu. Kenangan. Yang nggak bisa move on. Ini tentangnya gitu. Terus apa lagi tuh? Berapa lama itu Kak? Nulisnya? Iya, nulisnya. Ini kalau nggak salah hampir setahun deh. Karena waktu itu saya nyambil skripsian. Gitu. Jadi agak lama nih yang ini prosesnya.
Nyampe skripsian kayaknya setahunan deh, hampir setahunan. Karena terkendala sama skripsi juga Jadi ya. waktu itu yang bingung ini ngerjain yang mana dulu gitu. Pasti ada pilihannya tuh. Itu sama Pengen kayak lulus saya cepet juga. gitu. Iya. Sama kayak saya juga dulu kayak gitu juga. Mau lulus tuh mau yang skripsi atau mau ke hobi saya. Aha, iya itu. Itu sudah skripsinya bikin mumet iya, ya. Iya, sudah skripsi mumet ditambah hobi lagi yang Iya. mau dilanjutkan lah. Mau goal atau enggak. Kalau diikuti nulis Iya. skripsinya nggak kelar-kelar gitu, tapi Iya. happy gitu. Tapi happy itu sudah Iya. kendala dalam. Tapi selama nulis ini ada kendala apa aja yang kakak alami? Apa ya? Permasalahan apa gitu? Lebih ke diri sendiri sih sebenarnya, Ke diri sendiri. melawan rasa malas gitu. Oh, rasa Kalau malas ya. saya rasa sih sebenarnya kayaknya semua hal ya melawan rasa malas itu gitu. Maksudnya nggak cuma seorang penulis gitu. Yang lain pun juga Yang lain juga melawan iya pasti. Saya apapun juga gitu ya, iya. melawan rasa malas itu sih kadang yang ini. Kadang udah yang keasikan main misal, keasikan jalan gitu. Oh udah lah lupa gitu. Padahal lupa. nargetinnya minimal 1 novel 1 Iya, tahun gitu. Niatnya satu gitu. novel 1 tahun. Langsung kelewat jadinya. Ya keasikan main Keasikan udah lewat main lah, lewat. bablas lah dari yang udah Dari diagendakan deadline, iya. gitu. Waktu setelah ini kita apa ya? Mungkin kita bahas tentang income ya kali. Dari pendapatan Kak Jenny sebagai penulis itu, apakah dapat income-nya yang luar biasa atau yang Apa tuh? gimana ya? Lumayan sih kalau misalnya saya kan di bawah penerbit ya, jadi maksudnya bukan menerbitkan sendiri ya, jadi bener-bener yang semua tuh diurusin sama penerbit. Jadi saya tuh ibarat katanya cuma tahu nulis. Jadi udah selesai nulis, naskahnya dikirimkan ke penerbit, paling kami cuma bolak-balik ngerevisi gitu, ada yang typo kah misalnya yang gitu-gitu, tapi selanjutnya untuk penjualan dan lain-lain saya menyerahkan ke penerbit gitu. Jadi saya nggak benar-benar yang cuma tahu berapa persen dapat dari satu buku itu doang. Nggak gitu. tahu. Maksudnya saya cuma dapat laporan, oh penjualannya berapa banyak gitu, berapa eksemplar gitu. Tapi gimana menjualnya itu saya tidak tahu. Nggak tahu, maksudnya itu urusan penerbit gitu. Memang sih kalau dibandingin sama yang ada kan sekarang self publishing. Iya. Itu katanya memang lebih gede untungnya nulis di situ, menerbitkan sendiri gitu dibanding menerbitkan yang di bawah penerbit gitu. Cuma kan juga menerbitkan sendiri berarti butuh modal. Iya, repot juga jualannya gitu. Iya, di situ kita nulis, di situ kita jualan gitu. Kalau ini kalau ini kan kita benar-benar yang udahlah tinggal bersih aja gitu. Dan saya sih menganggapnya menulis bukan sebagai apa ya, jadi kayak royalti itu dapat tuh cuma sebagai uang jajan sih kalau saya menganggapnya gitu. Gimana sih kita melakukan hobi terus kita dibayar gitu. Saya hanya menganggap itu bukan pemasukan utama gitu, bukan income utama gitu. Jadi ya kalau boleh berpesan untuk penulis-penulis yang entah itu penulis pemula lah ya, jangan mikirin seberapa banyak dapatnya gitu, tapi kepuasan batin kita sendiri sebagai seorang penulis gitu. Apa yang udah bisa kamu sampaikan kepada orang lain lewat tulisan-tulisanmu. Saya sih menganggapnya gitu, karyanya itu sendiri gitu. Karena kita juga berpikir sih kadang pekerjaan yang paling menyenangkan itu hobi yang dibayar. Yes, bener ya. Itu kan bukan soal seberapa banyak dapatnya sih gitu. Karena itu yang kita jalanin kan selama kita mengerjakan hobi yang dibayar itu, kita malah dapatnya rileks ngerjainnya. Yes, bener. Ketimbang kita yang kerjaan yang biasa sudah disuruh-suruh yang bukan tugas kita tapi kita kerjakan, itu malah jadi terpaksa kita ngerjakan kadang. Gitu sih. Dan memang waktu zaman kuliah juga udah dipesenin sama dosen saya gitu, jangan pernah menganggap menulis itu sebagai mata pencarian gitu. Jadi nggak bisa, memang menulis itu ya memang bukan untuk mendapatkan income utama lah gitu intinya. Memang sih ada juga penulis-penulis Indonesia yang sudah sukses hanya dengan menulis gitu. Cuma kan mereka juga melewati banyak proses gitu, dan gak munafik lah, kita juga butuh hidup lah ya dengan ini gitu. Jadi ya kalau dari dulu selalu dipesan sama dosen, ya punya pekerjaan utama, tapi jangan tinggalkan menulisnya katanya gitu. Terus ke masalah novel lagi nih. Ini kan kakak buat sebuah novel nih. Untuk desainnya sendiri kakak apakah desain sendiri atau dari
memang Dari penerbit. penerbitnya juga yang desain ini. Jadi semuanya. mereka biasanya bikin berapa contoh desain desainnya gitu. ya. Nanti dikirimin ke kita, mau yang mana nih Mbak Iya. gitu, yang mana yang cocok gitu. Biasanya Oh, sih kayak gitu. gitu. Jadi Enak ada ya. Jadi kita sih selalu dilibatkan sih untuk ininya gitu. Kenapa juga ini desainnya kopi dan itu. Kopi, Itu kan iya. kue tuh red Iya. velvet tuh. Karena memang saling Saya nyambung juga nih. kenapa ini desainnya kopi gitu. Karena ini saling nyambung nih Kayak- ceritanya. Jadi makanya waktu itu desainnya dicari lah yang gimana ya supaya kelihatannya memang harus berdua lah gitu intinya. Saya kira ini tentang Best Mistake ini tentang anak-anak indie gitu karena kopi covernya itu kopi soalnya biasanya kan identik sama anak indie itu. Tapi ini muncul kopi. sebelum anak indie loh. Iya, jauh ya. 2017 anak indie kayaknya baru Iya. hype akhir-akhir ini ya kayaknya. Tapi kenapa nggak ngedesain sendiri kan Kak Jenny ini kan anak multimedia yang saya tahu. Lupa Kenapa? ingatan deh saya kayaknya sama itu. Kan dulunya Iya nyasar SMK-nya saya. Iya. multimedia Iya. kan. Kenapa Nyasar deh nggak saya kayaknya tuh memang. bisa buat ngedesain sendiri Malah kayaknya lupa deh sekarang. Gimana ngedit itu tuh udah yang ini. Jadi lupa banyak yang berapa bilang tahun kok ini ya beda ini maksudnya SMK-nya multimedia. Iya, SMK-nya multimedia dulu Terus kan. langsung masuk ke sastra Nah, gitu. ke sastra. Belok banget. Iya jauh betul kayaknya. Harusnya kan kalau multimedia biasanya nggak jauh-jauh ke DKV misalnya kan. Misalnya ke IT, pokoknya yang jurusan IT lah nyambungnya ke situ. Kenapa jadinya ke Ya, tapi sastra? memang waktu zaman sekolah itu kan waktu mau lulus kita Iya. biasanya diminta buat bikin film pendek Iya, gitu film ya nggak pendek. sih? Iya, saya Waktu juga pernah waktu juga. angkatan saya itu gitu. Jadi saya malah lebih excitednya itu ketika diminta bikin sinopsis. Oh, sinopsis. Naskahnya. Ya naskahnya iya. gitu. Malah nggak kalau misalnya kayak ngambilan gambarnya gimana tuh udah yang ya biasa ada-adanya aja lah yang penting Pokoknya, lulus gitu. Iya, yang penting lulus. aku juga dulu multimedia kayak gitu juga dapat tugas dari guru tuh ya buat video pendek. Ya buat video pendek gitu kayak Tentang tutorial apa iya, gitu iya. biasanya gitu dulu waktu lulus. Dulu waktu itu syarat lulus di SMK multimedia pokoknya jurusan multimedia pokoknya itu Dulu gitu. Di Tapi SM. sekarang malah lupa sih. Iya. Nggak tahu. Lupa. 3 tahun setengahnya kan di sastra gitu. Udah nggak tahu lagi dah tuh ngedit gimana. Mm-mm. Mungkin bisa lah dikit-dikit tapi udah yang nggak seini dulu. Enggak, tapi masih bisa ngedesain kalau ngedesain pakai Kalau Corel. desain juga cuma belakangan masih belajar ini ngedit video Ngedit pendek video gitu-gitu. pendek. Tapi buat kebutuhan sendiri aja lah. promosi ya. Kadang buat promosi gitu. Promosi ya, sekalian jadi ya. Tapi kalau ngedesain udah yang pakai Corel dan lain-lain tuh udah Enggak. nggak blast deh kayaknya udah. Lupa sudah ya. Sudah Ini apa gimana begitu udah nggak belum begitu ini. diasah lagi mungkin. Pengen sih. Ini juga bahkan pengen kan boleh tuh kita mengajukan sampul sendiri. Maksudnya mengajukan desain sampul sendiri nih. Iya. Pengen sih gitu. Atau Atau mencari nanti- anak-anak muda yang Iya. ini pengen banget gitu. Iya, atau nanti kita collab. Boleh Iya. banget. Saya mencari tuh belakangan kan cari yang anak-anak muda yang Iya. maksudnya dia suka gambar misalnya gitu. Nah, Gitu. Yang Kemarin-kemarin sempet jago-jago sih di gitu. desain. Cuma ya kan namanya juga proyekan masih ini ya ini sih. Maksudnya kayak yang sama-sama apa ya? Saya punya buku, kamu punya karya dan karyamu dilihat sama orang lain aja gitu kok. Tapi nggak yang ini banget dulu nggak sih gitu. tapi di inilah kita ngebahas pandemi lagi nih. Mhm. Di masa pandemi ini apakah Kak Jenny ini masih aktif sebagai penulis atau jadi kaum rebahan nih? Kalau di rumah nih. Malah aktif banget sih. Jadi ini tuh selesaiin kan tadi setahun ya. Iya. Yang itu yang kedua itu 7 bulan. Yang ketiga itu Perempuan Mendung itu judulnya itu selesai dalam 5 bulan. Wih, cepat juga ya. Selanjut itu jadi waktu itu pas banget Perempuan Mendung selesai pandemi lah. Iya, pandemi. Pandemi itu kan di Maret akhir lah. Iya, Maret. Jadi waktu itu dari kantor udah nggak boleh yang masuk semua Iya, dijadwalkan piket dijadwal gitu. Piket, iya. Bingung lah di rumah ngapain ya gitu. Kepikiran lah buat ide novel keempat gitu. Iya, Dan keempat. alhamdulillah udah mau selesai. Ini lagi pengajuan ke editor. Yang keempat. Berarti ini yang keempat sudah novelnya. Iya keempat insya Allah sih dalam paling nggak akhir tahun atau awal tahun. Dan itu diselesaikan benar-benar yang di masa pandemi. Si yang novel keempat ini. Iya. Jadi aktif selama pandemi ini ya. Biasanya kan kerja Jadi ya ada hikmahnya. seminggu 5 Iya. hari gitu kan. Ini tuh benar-benar yang di rumah. Kadang cuma ngantor seminggu sekali, kadang bahkan seminggu nggak ngantor, tergantung jadwalnya lah gitu. Jadi benar-benar yang ya udahlah dimanfaatin. Ada Terus hikmah aja di lah. balik pandemi ini ya. Kalau saya sih mikirnya gitu. Biasanya kan jalan mulu nih gitu kan. Atau rebahan di rumah, malas-malasan kadang. gitu. Itu banyak tuh. Saya aja selama pandemi ini ya itu selama ngajar di sekolah
ya harus mau aktif ya harus, nggak aktif juga Tapi salah. malah lebih repot kali Iya, ya ngajar lebih- malah online ya. malah repot sih karena kita nggak langsung berhadapan sama nggak siswa tatap gitu. muka Jadi ya. kita nggak tahu siswa itu karakternya yang kayak mana gimana, itu nggak tahu. Itu aja sih kan kendala selama pandemi ini. Terus ini saya mau tanya lagi nih, kalau rencana ini kan biasanya kalau penulis-penulis itu ada juga yang melibatkan novelnya itu menjadi sebuah film. Ada nggak harapan Kak Jenny itu ke sana? Pengen banget gitu. Pengen banget ya? banget. Cuma sempat ngobrol sama sesama penulis ya, dia bilang gitu. Ada beberapa yang memang nggak pengen diterbitin. Karena kadang beda kan ya. Beda film sama Kalau buku ya. kalau kayak novel kan kita membiarkan pembaca membentuk imajinasinya sendiri gitu kan. Benar. Ada beberapa katanya penulis yang gitu. Kalau saya ya pengen banget lah, siapa sih yang nggak ya makin dikenal gitu sih. Iya, apalagi kan kalau sudah jadi film itu buku itu malah tambah ini ya. Iya, jadi lebih viral lagi. Maksudnya dengan nerbitin novel aja tuh saya ngerasa udah mengangkat nama Samarinda sendiri sih. Iya, Maksudnya kayak betul. nggak sebelumnya tuh kan kayaknya Samarinda kayak jauh banget gitu Jauh rasanya betul, gitu. iya. Walaupun katanya mau pindah IKN nih ke kita Iya, gitu, tetap aja kayak yang apaan Samarinda gitu. Kesini malah yang udah ngerasa penulis Samarinda ya gitu, udah yang ini sih. Alhamdulillah banget lah gitu. Malah kita dapat peluang besar ya. Jadinya kayak kita mengajukan penulis atau karya, malah kita di Samarinda jadi peluang besar, nggak ada kompetitornya gitu. Ya kan? Mungkin ada kali ya, coba Sedikit lah. Ya cuma sedikit lah. Saya aja kalau di dalam hobi cosplay saya waktu itu, saya kan hobi cosplay juga tuh. Selama cosplay ini di Samarinda kan jarang, awam lah dibilang orang itu. Jadi kompetitornya sedikit banget kalau di sini. Jadi waktu itu saya juga mewakili Kalimantan, itu sudah bangga banget. Kayak gitu. Mungkin kalau saya sih menangkapnya sebenarnya banyak sih anak muda Samarinda yang berbakat Iya, gitu. berbakat, cuma belum punya kesempatan aja iya, gitu. belum Banyak sih kayaknya anak pengen Samarinda. mencoba aja Ya, kali, belum iya. mau mencoba gitu. Nah, Padahal jadi mah gagal tuh biasa ya. Iya, Jatuh tuh biasa gitu. sekali 2-3 kali gagal Nggak harus coba apa-apa lagi, gitu. semangat Namanya lagi. manusia Iya. itu emang Iya. namanya hidup itu emang tempatnya Nggak- gagal gitu. Nggak mungkin langsung langsung Iya, langsung. saya loh sebelum punya novel yang dipajang nih di toko buku Gramedia gitu, dulu selalu berandai-andai gitu, gimana ya kalau punya satu aja gitu. Setiap kali ke toko buku kan, dulu kan suka banget main Ke dari Gramet ya. Gramedia gitu kan, ngelihat selalu gimana ya kalau punya satu aja gitu. Terus pas pada akhirnya ketika punya satu tuh yang happy banget, dan nyaris tiap pekan gitu, akhir pekan itu selalu ngecekin anak ini gitu. Iya. Ada nggak ya dia? Ada Masih nggak ada ya? nggak ya gitu-gitu. Antusias banget berarti ngecek gitu. ya. Kalau setiap ada Tapi jadi mikirnya tuh adalah nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Memang baliknya gitu, mau nggak kamu coba gitu. Saya juga sempat yang maksudnya yang baca nggak ada, dulu sempat yang ngirimin email gitu, ada nggak yang mau baca ini, yang gitu-gitu waktu Iya. zaman sekolah tuh. Heeh. Sampai ke guru-guru gitu, Pak mau baca nggak ini gitu, dan nggak ada income lah, pokoknya ya nulis aja lah dulu gitu. Yang baca ada atau enggak ya udahlah, jadiin bonus aja dulu mikirnya gitu. Sampai akhirnya yang baca alhamdulillah udah lumayan banyak tuh ya. Oh ya, memang segala sesuatu itu kan berproses ya. Itu sih mikirnya. Tuh, ini bisa jadi motivasi juga ya buat anak-anak di Samarinda yang masih muda, terutama ya siswa-siswa saya nih yang di SMK nih. Bisa mungkin jadi motivasi jadi seorang penulis kayak Kak Jenny. Nanti bisa kita mungkin kita tanya nih tentang motivasi buat ke anak-anaknya, gimana Kak Jenny nih bisa memberi kesan masukannya buat anak-anak di Samarinda nih. Apa ya? Jadi ya kayak yang tadi saya bilang sih, nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau mau aja dulu. Iya, Mau aja dulu. Bisa nggak bisa, mau aja dulu gitu. Kalau saya sih mikirnya setiap manusia itu kan bukan superhero ya. Jadi kita nggak perlulah bisa semua hal. Paling nggak dalam hidup tuh satu aja yang kamu bisa gitu. Dan itu dicari tahu. Misal pun nggak tahu nih, misalnya siswa ada yang nggak tahu nih, enaknya jadi apa ya gitu. Bisanya jadi apa ya gitu. Cita-cita. Ya udah digali apa potensi dalam dirimu, kenali dirimu, apa potensi yang kamu punya gitu kan.
Terus kalau misalnya ternyata saya suka baca, ternyata dari saya suka baca nih, keseringan baca nih, jadi akhirnya suka nulis. Ya udah gali itu sebaik mungkin gitu. Pokoknya manfaatkanlah masa muda untuk, Iya, apalagi kita maksudnya masih muda ya. iya, masih muda tuh kayak yang Panjang masih panjang sekali perjalanan, gitu. iya. Ngapain kalau kamu cuma rebahan doang gitu. Rebahannya, iya. Lakukan sesuatu yang ketika kamu nggak ada, kamu punya ninggalin sesuatu gitu loh. Maksudnya kayak yang saya nih, kalau saya sih, kalau dari sudut pandang saya ya, saya kenapa saya menulis, karena saya tahu nanti suatu saat saya nggak ada, saya punya karya yang tertinggal. Jadi kalau saya selalu mikir untuk anak-anak muda, lakukan sesuatu yang ketika kamu nggak ada pun orang akan tetap ingat kamu. Nah ya itu betul gitu. Bagus banget itu ya. Apapun itu gitu, lakukan sesuatu yang tetap ada walaupun tetap kamunya ada. sendiri Sudah nggak ada ya. Jadi kenang-kenangan jadi buat orang juga ya. Gitu, buat Iya. buat generasi selanjutnya lah gitu, paling nggak buat keluargamu sendiri lah paling nggak gitu. Bener. Untuk bermanfaat lah paling nggak buat orang lain gitu. Iya, baik. Itu ya buat motivasi anak-anak ya. Ini Pak Gurunya galak nggak nih? Enggak, saya ini kalau ngajar santai aja. Oke. Nggak perlu galak-galak sama anak. Itu anak-anak di belakang tuh aman aja. Saya ngajar. Iya, anak-anak mah nggak perlu digalakin mah, yang penting tegas sih ya. Iya sih. Waktu kecil berarti Kak Jenny pernah ditanya nggak sama gurunya? Mau jadi apa? Iya, mau jadi apa dulu? Dulu mau jadi Jawabannya apa ya? Jadi dokter ya pasti. Enggak deh, Kebanyak- pramugari deh kayaknya. Pramugari Cuma ya? waktu itu Jauh. ternyata stuck, nggak makin tinggi. Pramugari harus tinggi kan gitu. Iya, saya aja waktu kecil itu ditanya guru mau jadi, pasti kebanyakan anak-anak itu jawabnya ya polisi, tentara, pasti. Dokter ya Iya, gitu-gitu mah. Tapi saya dulu ditanya guru saya mau jadi apa waktu kecil, mungkin saya jawab waktu itu mau jadi Power Ranger waktu itu. Kebetulan jadi Malah jadi ya. jadi malah motivasi Biasanya mau jadi saya. apa ya? Tapi kalau saya sendiri sih nggak ada keluarga yang basicnya penulis. Baru Penulis saya nih, dari keluarga besar pun baru saya gitu. Dan saya juga sempat mengalami masa di mana apaan kuliah sastra? Iya. Jadi apa lu gitu ya Jadi gitu apa, kan? Dapat iya. uang dari mana Iya. gitu kan? Penulis ngapain ya gitu-gitu. Iya. Tapi ketika pada akhirnya saya punya karya gitu, ada di toko buku dan semuanya pada diem. Oh oke gitu. Jadi akhirnya ya kalau saya sih mikirnya nggak perlu dibalas sama kata-kata gitu. Apa yang orang ragukan tentang diri kamu gitu. Yang penting kamu yakin lah sama diri kamu, sama potensi yang kamu punya gitu. Iya. Tunjukkan sama karyamu. Betul. Kalau udah ada kan dia mau apa? Iya. Gitu sih. Bagus banget ya. Gitu. Karena biasa banget sih dikecilkan gitu. Apaan penulis yang selalu gitu. Bahkan kuliah sastra itu udah yang nggak mungkin deh kayaknya dapat kerja Iya, setelah dapat lulus kerja gitu. susah kayaknya. Tapi alhamdulillahnya saya bahkan kerja sebelum saya lulus gitu. Iya. Dan bahkan saya setelah itu punya buku gitu. Jadi kayak yang saya yakin lah rezeki itu tuh udah ada yang ngatur gitu kan. Bener. Jadi ya jalanin aja semampu yang kamu bisa lah pokoknya gitu. Jangan ragu. Sebenarnya sih jangan pernah meragukan dirimu sendiri gitu. Kamu adalah orang yang pertama meyakini kemampuan dalam dirimu gitu. Kalau kamu aja udah ragu, kayaknya nggak akan bisa jadi penulis deh. Nggak Iya. akan bisa Nggak bisa ya. gitu. Gimana orang lain mau yakin kalau yang Kalau punya kita- diri aja tuh nggak yakin Iya, nggak sama yakin. Iya, kemampuannya sama gitu. kemampuannya, iya. Kalau saya sih Benar, selalu meyakini sih gitu. Iya. Saya juga kadang ya punya murid itu, kalau kan saya di komunitas tuh, komunitas cosplay itu, kadang murid-murid saya di sana tuh juga takut mencoba mereka, karena mereka ragu, sudah ngelihat yang lain, misalnya yang lain tampil duluan, misalnya di panggung tuh, Bagus nih gitu. iya bagus, sudah down duluan kadang. Di situ mereka, jadi saya di situ bekerja buat motivasi sih buat teman-teman saya di cosplay itu, supaya mereka mau mencoba itu aja sih. Ya lakukan aja lah dulu gitu. Ya jatuh ya biasa lah gitu, namanya Iya. jalan kan nggak selalu mulus ya gitu. Mulus, Akan iya. selalu ada Pasti lubang gagal, gitu. ada gagalnya Iya, ya. akan selalu ada lubang gitu, akan selalu ada kerikil kecil Iya. gitu. Masalahnya adalah kamu mau nggak bangkit lagi setelah kamu jatuh. Benar. Gitu sih. Gitu. Nggak pernah lah ada orang sukses itu kalau nggak gagal dulu sebelumnya. Iya, nggak ada. Kalau saya sih yakinnya gitu. Nggak akan ada yang berdiri di Langsung. puncak tanpa dia sempat kepleset dulu lah dulu Iya, gitu. karena Bukankah untuk melakukan lompatan besar kita harus mundur dulu ya? iya betul. Gitu sih Karena mikirnya. kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Nah, kita ini nggak sempurna, jadi kita
ya lakukan yang terbaik aja lah dulu gitu. Untuk hal apapun itu ya gitu. Dan paling penting adalah mengenali diri sendiri. Kalau udah kenal tuh lebih gampang lah. Oke dah. Apalagi nih Kak? Iya, kita tampilkan IG Kak Jenny nih, kita lihat juga nih berapa followersnya. Ih, dikit masih. Kan biasa penulis sudah terkenal kan. Tuh loh, cuma segitu. Iya. Namanya Jenny Anissa. Jadi buat kalian nih yang pengen tahu Jenny Anissa bisa follow IG-nya ya. Di itu namanya. Yang mau tanya-tanya soal mau gimana jadi tanya-tanya. penulis boleh Iya, banget. boleh. Hubungin Nge-DM gitu. nih. Di DM boleh. Kakaknya terbuka aja kok tentang. Oh, saya excited sekali menerima penulis-penulis. Iya, Maksudnya apalagi. saya juga saya sendiri pun masih dalam proses belajar. Iya, Tapi saling. ayo kita belajar bersama sih. Ini sudah keliling kemana aja ya? Ini kita bisa lihat-lihat ini Liburan mulu. kegiatan Kak Jenny di Instagram nih, kita lihat nih ke bawah-bawah lagi. Ini ada ndak kegiatan waktu nulis di sini di IG nih? 2019 lalu, jadi sambil liburan bawa laptop sambil nulis juga. Karena kan Nulis kalau juga. di kantor itu ngambil cutinya harus semuanya harus penuh gitu. Jadi dapat jatah cuti itu kan 12 hari kerja. Bener-bener nggak boleh dipotong. Full tuh diambil sih 12 ini. Jadi sudah hampir 3 Ini minggu kan ya. Coba kita lihat. Oh ini ya buku-bukunya yang sudah ini buku ini ya. Tahun 2018 ya. Oh iya Betul. bener 2018. Ini di mana ini foto shootnya ini Kak? Di deket mana tuh, deket rumah deh kayaknya. Dekat ini. rumah ya. Oh di sama temen kirain nih, di, sama temen nih. di studio di mana Iya kan di gitu. di studio. Studio. Studionya temen. Hmm. Dibantu sama temen waktu itu. Keren ya. Ini ya. Ini nih Ini oh apa ini ya? postcardnya. Jadi Postcardnya. dulu 2018 Pembatas nerbitin bukunya ya, ya. kalau beli sama saya dapat itu Dapat itu ya, Ha-ha. bonusnya ya. bonusnya. Keren. Jadi kadang saya membuka, Ini- jadi setelah terbit membuka sendiri penjualan. Jadi saya dari penerbit memfasilitasi gitu, Mbak mau jual sendiri nggak gitu. Tapi terbatas, edisi terbatas dengan apa aja gitu kelebihan yang didapat, tanda tangan misalnya Oh, gitu-gitu. tanda tangan, iya. Berarti postcardnya ini ngedesain sendiri atau dari penerbit? Ada temen yang bantu. Alhamdulillah sih sejauh ini selalu teman-teman, dan Iya. kayaknya anak SMK 7 deh. Siapa tuh namanya? Teguh. Oh iya, Teguh Sanjaya. Teguh Santoso. Oh, nggak Teguh tahu. Santoso ada, Teguh Budi Setiawan ada. Kayaknya angkatan di bawah kamu atau angkatan saya deh kayaknya. Kalau di bawah Di bawah kamu deh Kak Jenny kayaknya. kayaknya di bawah saya berarti. Itu kenal-kenal juga Ini- gitu. Ini dengan siapa ini? Ini sastrawan. Coba buka yang iya. Ya, itu sastrawan Kalimantan. Sastrawan Kaltim, Bapak S Ternyata. Kebetulan di tahun 2017 sampai 18 apa ya? Beliau ini atasan saya di Dinas Pariwisata. Dinas. Jadi Kakak Jenny ini kerjanya di Dinas Pariwisata ya. Waktu itu foto sama beliau dan happy sekali gitu. Iya, Beliau senang banget karyanya pasti. udah banyak banget. Tapi Sama. nerbitin sendiri katanya gitu. Kalau beliau sih agak speechless kan, kayak yang kok bisa kamu di bawah penerbit gitu sih. Ini di kantor ya. Ini di kantor nih 2017. Candid ala candid ya. Ini waktu nanda Ini tanganin tanda postcard. Postcard yang ini, yang Jadi novel berapa pertama. banyak itu yang ditandatangani? Waktu novel pertama kayaknya menjualnya lebih dari 100 deh. Banyak Untuk juga. penjualan sendiri ya, yang bertanda tangan. Tapi kalau yang di penerbit berapa biasanya? Biasanya untuk cetakan pertama itu sekitar 2.500 eksemplar. Wih, banyak. Gitu. Jadi Buku saya ya? dapat royalti dari, jadi pertama kali menerbitkan saya dapat royalti sekian gitu kan. Nanti dari si 2.500 ini terjual lah misalnya 1.000, dapat lagi saya persenannya berapa, itu biasanya masuk ke rekening. Rekeningnya. Jadi makanya kenapa bisa jalan-jalan itu Iya, tipsnya. Tipsnya itu ya. Banyak Iya, menulis biar bisa jalan-jalan. Tuh, itu buat siswa-siswa kalau pengen mau jalan-jalan jadi penulis. Jadi udah hobi, ngelakuin hobi, seneng Hobi, gitu, iya. happy, dapat uang, Dapat bisa dapat bonus jalan-jalan gitu. Iya. Apalagi kalau diundang sama Gramedia. Pernah enggak diundang di luar kota kayak gitu? Belum sih, tapi itu masih apa ya, kayak masih salah satu cita-cita sih, maksudnya kayak yang saya udah punya buku, Iya. tapi pengen juga yang Bisa diundang kayak meet and greet Iya, kayak meet gitu, and greet pengen kayak banget. Kayak Raditya Dika ya. Ya Model itu kayak gitu. wah, sekali nerbitin aja udah berapa. Iya. Gila sih kalau Itu itu. langsung banyak yang minta tanda tangan lagi di. Tapi meet saya and yakin greet. sih, maksudnya kayak someday bisa lah. Iya, Asal pasti itu di bisa, pasti. konsisten dan Iya. jangan gak nulis lah gitu. Iya,
pasti bisa kalau kita konsisten Mm. diundang. Apalagi kalau saya juga pengalaman saya waktu di cosplay juga kayak gitu. Jadi selama saya cosplay awalnya ya gagal-gagal juga. Mm-mm. Setelah ikut-ikut kompetisi di event di dalam kota, luar kota, jadi ikut menang terus. Jadi lama-lama saya juga diundang Mm. jadi juri itu kalau di Oh luar iya kota. iya. Iya. Malah Kadang naik tingkat jadi juri ya Iya. malahan ya. malah pernah jadi juri nasional waktu itu, jadi mewakili. Jadi kami setiap tahun tuh ada kegiatan cosplay itu tiap tahun, dia cari bakat pemuda dari asal daerah. Jadi tiap daerah itu diseleksi. Ini masih nih sampai tahun ini nih. Kalau pandemi ini di stop Oh. karena kegiatan cosplay nggak ada lagi. Jadi biasanya sih tiap tahun ada acara tuh buat mencari finalis atau konsisten finalis lah ibaratnya tuh dari daerah-daerah kecil tuh. Kalimantan tuh ada 2 kayaknya. Jadi ada yang dari Kaltim sama Kalsel. Kebetulan ada 2 ini kota dari Banjarmasin sama Balikpapan. Kalau di Samarinda belum ada Kalau seleksinya. Samarinda belum ada ya. Iya, jadi waktu itu masih kerjasama sama Balikpapan. Jadi yang lolos ke situ ke Grand Final Jakarta. Habis ke Grand Final Jakarta kemudian mewakili Indonesia ke Jepang. Kayak gitu. Oh iya iya. Nah itu kan maksudnya kayak kita nggak akan bisa jadi sempurna. Maksudnya kita nggak akan bisa jadi lebih baik. Kita nggak akan bisa tahu kesalahan kita kalau kita nggak gagal dulu. Iya. Oh gagal nih, jadi kan besok belajar. Oh berarti besok nggak boleh gini lagi. Iya. Gitu kan manusia kan. Betul. Kalau saya sih pikirnya hidup itu tempatnya belajar, hidup itu Belajar, tempatnya iya. gagal, jatuh Saya aja gitu. dulu selama ikut kayak gitu ya banyak gagalnya. Banyak. Pokoknya kalahnya. Kalau berkali-kali itu biasa sudah. Sampai tapi saya motivasi saya ya pengen pokoknya bisa. Lama-lama ya berhasil lah. Jadi sekarang kayak gini. Jadi sekarang itu saya kegiatan saya malah saya di blacklist jadi ikut peserta kan. Karena udah jadi juri tadi. Tidak pernah kan sudah jadi juri nasional jadi tidak dibolehkan lagi ikut lomba. Oh iya iya. Jadi untuk meneruskan generasi muda malah yang jadi kami mencari bakat yang lebih muda. Regenerasi yang lah baru, udah iya. gitu ya. Jadi untuk yang penerusnya kami lah itu intinya di situ. Iya. Oke, mungkin sampai di sini aja kali pembahasan kita tentang seorang penulis dari novel apa ya? Breadcrumb Ya sama Breadcrumb sama Best Mistake, yaitu Kak Jenny Anissa. Terima kasih sudah diundang. Iya. Boleh pesan satu lagi nggak sih? Iya, boleh. Boleh. Jadi buat Buat, anak-anak iya. yang apa sih kayak gegalauan. Iya, galau. Maksudnya anak-anak yang Anak udah indie. enggak. Maksudnya anak-anak sekolah. Anak Kita kan sekolah. pernah ada di zaman Iya, mereka zaman yang mudah sekolah. galau, Iya, mudah iya. patah hati gitu-gitu. Tuh, Kalau saya menarik tuh. jadi dulu ditanya kenapa jadi penulis adalah waktu itu saya patah hati. Oh, Jadi pesan saya adalah manfaatkan segala sesuatu bahkan dalam keadaan Jatuh. terburukmu sekalipun, Iya. bahkan dalam jatuhmu sekalipun. Ayo nulis gitu. Karena katanya menulislah maka kau akan abadi. tuh, dengar itu untuk siswa-siswa saya tuh. Menulis Kalau lama yang kata lagi kenapa galau nih? patah hati dimanfaatkan tuh kegalauannya. Loh, iya loh. Siapa yang ini dibayar nulis Iya. maksudnya patah hatimu malah mendapatkan Malah, royalti? Iya, jarang-jarang ada lah. Gitu aja deh, Kak. Itu aja ya mungkin dari situ. Terima kasih Kak Jenny udah mau datang ke SMK Plus Melati, ke channel kami SMK Plus TV. Mungkin sampai di situ, sampai di sini pertemuan kita. Mungkin next time mungkin bisa diundang lagi ke sekolah kami untuk Siap. membahas yang lebih Untuk atau- novel keempat iya, kali ya. novel keempat kali. Yang baru-baru pokoknya ya. Iya. Dan makasih juga buat SMK Plus TV dan Kak Harun udah mengundang. Seneng banget bisa berbagi di Kak. sini. Dan semoga dari percakapan ngalor ngidul kita ini adalah yang bisa diambil lah ya, Iya, bisa ambil menginspirasi hikmahnya, lah gitu. iya. Ambil hikmah di balik percakapan kami ini. Walaupun ngalor ngidul Iya. kayaknya. Pokoknya ada motivasinya lah kami ngomong di sini untuk Nggak anak-anak bacot-bacot siswa. aja lah ya. Iya. Betul. Nah, saya tutup ya segmen kali ini bincang-bincang bisnis bareng Kak Jenny Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadah. Dadah dulu Kak. Oh, udah